Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Pambatan 1 yang saya hormati, rekan sejawat, Bapak dan Ibu guru yang saya banggakan, yang saya hormati pula, pada kesempatan pagi hari ini saya akan melakukan presentasi terkait dengan tugas saya di PKD Bejela. Yang mana presentasi saya itu rencana tindak lanjut pembelajaran berbasis proyek dengan SEM, Sport Education Model, dalam komunitas belajar sekolah atau biasa yang disebut dengan KBS. Yang mana pada kesempatan pagi hari ini saya mengambil tema ataupun judul permainan tradisional Bobak Sodor, disusun oleh saya sendiri, Sugiharto, unit kerja saya di SD Negeri Pambatan 1. Oke, next, Bapak dan Ibu, harapannya pagi hari ini selalu sehat, kita tetap bersemangat menyimak apa yang saya presentasikan. Latar belakang yang saya gunakan yaitu Sport Education Model. SEM adalah suatu pendekatan pembelajaran PJOK yang menawarkan pengalaman belajar yang lengkap dalam konteks kehidupan nyata di bidang olahraga. Nah, SEM merupakan salah satu program yang berdampak positif pada murid dengan memberikan kesempatan murid untuk belajar mengeksplorasi berbagai peran dalam tim. Selain menjadi pemain, murid dapat mengambil peran lain tergantung aktivitasnya. Jadi kesimpulannya kita belakang saya ambil, nanti SEM anak-anak berlatih, nanti saya akan memberikan sebuah latihan. Seakan anak-anak adalah panitia pengurus sebuah pertandingan yang diselenggarakan di sekolah. Gitu. Next. Tujuan program ini, Bapak dan Ibu, bahwa terwujudnya murid yang berakhlak full karimah, bugar, sehat, bahagia, dan berprestasi. Lalu yang berikutnya adalah pemahaman murid tentang olahraga dan membantu mereka yang mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan nilai-nilai sosial melalui pengalaman bermain sesuai peran yang dimiliki. Lalu penekanan pembelajaran oleh pengalaman nyata dan situasional, meningkatkan kesehatan dan kebugaran murid, meningkatkan motivasi dan ketertiban murid dalam pembelajaran. Penerapan konsep belajar aktif di mana murid terlibat secara langsung dalam kegiatan pembelajaran. Itu tadi bahwa tujuan program yang saya akan berikan kepada anak ini harus di kelas atas, gitu, terkait dengan yang berfokus kepada semua peserta ini. Begitu. Next, berikutnya. Capaian yang diharapkan dan langkahnya yang saya buat ini Bapak Ibu teman sejawat itu perlu juga saya sampaikan, saya beri tahu bahwa yang pertama adalah pemahaman tentang aturan permainan Bobak Sodor. Nah, itu nanti saya berikan kepada anak-anak. Lalu yang berikutnya adalah pengembangan keterampilan individu. Jelas ya, dalam permainan Bobak Sodor salah satunya adalah keterampilan individu. Lalu permainan taktik Bobak Sodor, sportivitas dan kerjasama tim, kepemimpinan dan tanggung jawab. Nah, ini capaian yang diharapkan oleh saya sebagai guru PJOK-nya terhadap peserta didik akan mampu apa yang barusan ini saya sampaikan. Lalu langkahnya seperti apa? Yang pertama adalah pembahasan dalam temu teknik ya atau technical meeting. Terus dalam pengelolaan musim, karena ini juga dalam keadaan musim hujan ya. Terus lalu menganalisis pertandingan Bobak Sodor dalam turnamen, penyelenggaraan turnamen Bobak Sodor yang menekankan pentingnya sportivitas, komunikasi, kerjasama tim dalam serangan atau pertahanan, pemilihan peran dalam tahap aplikasi. Nah, di sini ini harapannya adalah peserta didik nanti akan tahu capaian yang diharapkan dan langkahnya. Nah, ini juga nanti disampaikan ke anak-anak dan kita juga lakukan evaluasi dan refleksi. Lalu next, nah di sini peran ya Bapak dan Ibu, murid yang menjadi panitia, peserta, pelatih, wasit dan peran lainnya. Nah di sini semua anak terlibat. Nanti sebagai wasitnya siapa, sebagai pemimpin pertandingan, panitia pertandingan siapa, MC pun nanti ada, termasuk aturan permainan peserta pun ada. Nah di sini perannya si peserta ini.
Lalu lini masanya, nah ini nanti disampaikan oleh seakan panitia pelaksana mempublikasikan terkait dengan pendaftaran hari Senin tanggal 18 November misalkan 2024, pelaksanaan hari Sabtu tanggal 23 November 2024 pukul 7 misalkan sampai dengan selesai. Nah ini nanti tugasnya adalah anak-anak nih yang berperan sebagai panitia. Lalu berikutnya, guys, nah ini rencana evaluasinya, yaitu Bapak Ibu, ada tahapan implementasi SEM dalam pembelajaran masing-masing tahapan harus dievaluasi. Ya, evaluasi keseluruhan akan dilakukan pada akhir tahapan, yaitu evaluasi dan refleksi penerapan SEM dalam PJOK. Nah, tadi sudah saya sampaikan sebelumnya, kita akan ada evaluasi dan refleksi. Beberapa hal yang harus dievaluasi, misal tujuan pembelajaran. Kita evaluasi, meninjau ketercapaian tujuan pembelajaran SEM itu sendiri. Lalu yang kedua adalah umpan balik dari murid. Nah, umpan baliknya seperti apa? Tentang pengalaman dalam pembelajaran SEM, mengumpulkan pendapat melalui refleksi. Nah itu nanti dengan peserta ini. Lalu yang berikutnya adalah refleksi guru. Nah ini teman sejawat, kepala sekolah, ya. Nanti refleksinya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan SEM itu sendiri. Lalu evaluasi kinerja tim, meninjau kolaborasi dan kinerja tim dalam SEM. Nah, nanti masing-masing juga berperan. Di sini yang terakhir adalah atau yang kelima evaluasi penerapan konsep 5-Fly, ya, meninjau penerapan konsep 5-Fly dalam sikap sportif terintegrasi dengan baik selama pelaksanaan, mengevaluasi bagaimana murid menghormati aturan, menghargai lawan dan menunjukkan etika olahraga yang baik. Lalu evaluasi manajemen kelas dan pengelolaan waktu, efektivitas aktifan murid yang terlibat sesuai perannya. Nah, Bapak Ibu, ini yang saya sampaikan nanti mudah-mudahan menjadikan sebuah kembali sebuah kolaborasi yang baik, ya. Kita memberikan sebuah pembelajaran materi berpusat kepada peserta didik terkait SEM yang akan saya lakukan. Lalu kemungkinan, ya Bapak Ibu, kemungkinan dan tantangannya, pengelolaan waktu. Nah ini sudah saya mempertimbangkan bahwa jadwal yang padat dan keterbatasan waktu dapat mempengaruhi penyelenggara. Nah ini juga nanti kita akan pada momen-momen pelaksanaannya yang tepat, Bapak dan Ibu guru, kita juga dengan Bapak pimpinan, bahwa di saat itu kita sedang free, artinya betul-betul tidak ada kegiatan. Lalu yang berikutnya adalah faktor alam cuaca. Nah, karena lapangannya terbuka, ya, bukan semi indoor, itu akan sangat berpengaruh kondisi cuaca. Jadi nanti antisipasinya adalah kemungkinan saja tantangannya bisa pelaksanaan atau justru sebelum pelaksanaan gerimis atau hujan. Nah itu kita bagaimana solusi? Apakah ditunda? Nah, apakah menunggu reda? Resikonya adalah lapangan izin. Lalu berikutnya adalah motivasi peserta. Meningkatkan motivasi peserta dalam motivasi peserta dapat menjadi tantangan, terutama jika mereka mengalami kegagalan atau kelelahan selama turnamen. Itu juga menjadikan sebuah kemungkinan tantangan karena kita adalah anak sekolah dasar, gitu. Anak sekolah dasar yang mana tanda kutip kita olahraganya juga terlalu capek, tidak terlalu kelelahan karena akan berdampak mengurangi semangat, justru bisa saja dampaknya ke rasa sakit. Gitu. Lalu yang berikutnya adalah manajemen tim, kesulitan dalam manajemen tim termasuk perbedaan kemampuan kepribadian ataupun konflik antar pemain. Yang sini namanya anak-anak, ya, nanti saya terapkan, saya berikan sebuah instruksi ataupun briefing terkait manajemen tim karena emosional dan egonya yang namanya anak-anak itu masih tinggi. Nah, sehingga kompetisi yang namanya di permainan profesional berbasis itu, walaupun permainan tradisional kalau sudah dikompetisikan itu sifatnya peraturannya baku. Lalu berikut evaluasi dan umpan balik. Nah, memberikan evaluasi yang efektif dan memberikan umpan balik yang konstruktif kepada setiap peserta. Keterlibatan orang tua dan komunitas
kurangnya dukungan atau keterlibatan orang tua dan komunitas dapat mempengaruhi motivasi dan dukungan peserta. Nah, di sini Bapak dan Ibu perlu namanya kolaborasi, baik itu antara guru, orang tua, karena tidak bagaimanapun ini melibatkan kita kolaborasi dengan pihak luar yaitu orang tua dan siswa agar mendukung ya dengan kegiatan yang akan saya rencanakan ini. Nah, lalu siapa lagi komunitas? Nah, itu saya pernah membicarakan tentang komunitas belajar sekolah ya. Nah, itu harus mendukung dengan kegiatan yang positif ini. Begitu. Oke, Bapak Ibu. Lalu solusinya bagaimana? Nah, ini solusinya yang pertama adalah bila mana kendala itu terjadi, penjadwalan yang efisien, menyiapkan alat pembersih bahan untuk mencegah hujan misalkan ya. Terus lalu menggunakan pendekatan positif, memberikan motivasi terhadap pengakuan dan ujian. Lalu komunikasi terbuka dan segera menangani konflik, memberikan umpan balik secara individu untuk setiap peserta, mengadakan pertemuan dengan orang tua untuk menjelaskan tujuan program. Nah, tentunya sebelum pelaksanaan ada kolaborasi, ada bentuk undangan terhadap wali siswa, begitu. Agar di saat saya menyampaikan terhadap undangan yang sudah diberikan dari pihak sekolah dapat dilaksanakan, dijalankan sesuai dengan perencanaan. Lalu itu salah satu adalah solusi kita. Next, solusi sudah. Nah, ini yang terpenting di sini Bapak Ibu. Itu ada profil saya merasa terima kasih, saya bersyukur Bapak pimpinan sudah hadir, terus Bapak Ibu guru juga bisa menyimak apa yang sudah saya paparkan. Mudah-mudahan apa yang sudah saya berikan bisa dipahami dan kita bisa menindaklanjuti. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga menyempatkan waktunya menjadikan sebuah amal soleh dan nanti insya Allah akan ketemu. Begitu Bapak Ibu. Kalau ada sesi tanya jawab, misalkan itu masih ada yang belum jelas dari saya, insya Allah saya akan jawab. Kalau saya tidak berarti sudah saya anggap paham. Bagaimana Bapak Ibu? Ya, terima kasih. Alhamdulillah apa yang sudah saya paparkan Bapak Ibu bisa memahami bahwa presentasi saya semangat untuk pembelajaran kita semua, untuk anak peserta ini kita semua. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.